Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Evita Muslimahnanda Putri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kutipan atau biasa disebut dengan sitasi atau sitiran dan pembuatan daftar pustaka dengan cara mudah, yaitu dengan menggunakan aplikasi Mendeley Desktop dan yang satunya adalah aplikasi sitasi yang sudah ada pada Microsoft Word. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang kutipan, sitasi, sitiran, dan daftar pustaka. Kutipan atau disebut dengan sitasi atau disebut dengan sitiran adalah sebuah referensi ya dari berbagai item, yaitu bisa dari buku, jurnal, artikel, disertasi, manuskrip, hasil laporan, website, dan lain sebagainya yang nantinya dijadikan sebagai sumber informasi ya. Oke, di sini juga menurut Texas UNM University Library juga menjelaskan bahwa sitasi adalah sebuah referensi yang digunakan untuk menghargai dari sumber yang digunakan dalam penggunaan paper atau tugas secara akademik dan formal ya. Oke. Kutipan, sitasi, atau sitiran adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut dengan cara mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedia, jurnal artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan sebagainya. Dalam tulisan ilmiah, baik berupa artikel, karya tulis, skripsi, tesis, dan sebagainya, selalu dan harus ada sebuah kutipan. Kutipan adalah pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Fungsi kutipan, sitasi, dan sitiran yang pertama adalah sebagai landasan teori, sebagai penguat pendapat penulis, sebagai penjelasan suatu uraian, dan bahan bukti untuk menunjang pendapat dari artikel yang disampaikan dalam jurnal. Mengapa kutipan, sitasi, sitiran itu dianggap penting? Yang pertama, ide-ide yang dituangkan dalam tulisan adalah merupakan mata uang sebagai seorang akademisi. Artinya, semakin banyak kutipan atau sitiran yang dilakukan, maka kredit poin terhadap kontribusi ide semakin banyak. Yang kedua, karena tidak melakukan kutipan dengan benar akan merusak hak-hak orang yang mempunyai ide pertama kali. Yang ketiga, adanya kebutuhan untuk melakukan pelacakan atau penelusuran terhadap perkembangan suatu ide dan teori. Yang keempat, yaitu mencegah tindakan plagiatisme, yaitu tindakan menyontoh ya. Kegiatan mencontoh atau mengambil kutipan atau hasil penelitian dari orang lain tanpa memberi sumber atau referensi. Nah, itu disebut dengan tindakan plagiatisme dan ini sangat diwaspadai karena tindakan plagiatisme ini merupakan tindakan pidana. Ya. Oke, kemudian berdasarkan fungsi di atas, seorang penulis harus memperhatikan hal-hal berikut. Penulis harus memperhatikan bahwa kutipan itu perlu, penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan, kutipan dapat terkait dengan penemuan teori, dan jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan secara langsung. Penulis mempertimbangkan jenis kutipan, yaitu langsung atau kutipan tidak langsung, dan memperhatikan teknik penulisan kutipan. Oke, kemudian jenis kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ialah kutipan yang sama persis dengan teks aslinya, tidak boleh ada perubahan. Dalam kutipan langsung dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris dan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris, yaitu diintegrasikan dengan teks, jarak antar baris dengan kutipan atau jarak antar baris kutipan yaitu 2 spasi, kutipan diapit dengan tanda kutip. Setelah kutipan selesai, langsung di belakang diberi tanda kurung, ditulis sumber kutipan, yaitu menuliskan sitasi, ya, penulis, tahun terbit, nomor halaman, tempat kutipan itu diambil. Nah, contohnya seperti yang diungkapkan oleh Syahdan pada tahun 2002, bla 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 bla. Nah, ini bentuk kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Nah, yang lebih dari 4 baris yaitu kutipan yang dipisahkan dari teks. Kutipannya harus dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi. Dan jarak antar kutipan hanya 1 spasi. Kutipan dimasukkan 5-7 ketukan sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutipnya. Kemudian kutipan diapit oleh tanda kutip. Ya, di belakang kutipan diberi sumber kutipan seperti pada kutipan yang
tidak lebih dari 4 baris. Contohnya seperti ini. Dengan jarak antar kutipan yaitu 1 baris dan terakhir diberi sumber kutipannya. Nah, kalau kutipan tidak langsung, yaitu kutipan yang diintegrasikan dengan teks, jarak antar baris kutipan spasi rangkap, kutipan tidak diapit tanda kutip, sesudah selesai diberi sumber kutipan. Maksudnya tidak langsung ini berupa kalimat atau paragraf yang diambil dari jurnal atau sumber referensi yang lain. Kalau kutipan langsung yaitu berupa pernyataan atau bentuk wawancara seperti itu ya. Oke, nah untuk memudahkan pembuatan kutipan, di sini kita menggunakan Reference Manager atau Citation Management Tools, yaitu alat yang disebut Reference Manager atau Citation Manager Tools yang digunakan dengan mudah untuk membuat citasi. Aplikasi ini bisa diperoleh secara gratis maupun berbayar. Ada beberapa contoh aplikasi perangkat lunak terkait dengan Reference Manager, yaitu yang pertama Mendeley Reference Manager yang akan nanti saya praktekkan. Yang lain kita bisa menggunakan Zotero, EndNote, Riftword, Reference Manager, atau Set You Like. Silahkan ya, bisa menggunakan salah satu. Atau selain aplikasi ini, kita juga bisa menggunakan bawaan dari Microsoft Word, yaitu Reference. Nanti akan saya praktekkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Menurut Goris Keraf, daftar pustaka itu adalah sebuah daftar yang berisi judul, buku-buku artikel, dan bahan penerbit lainnya yang digunakan sebagai sumber dari artikel atau jurnal yang kita pakai. Ya. Fungsinya adalah untuk memberikan arah bagi pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau melakukan pengecekan ulang terhadap karya tulis yang bersangkutan. Yang kedua, memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang kita pakai sebagai rujukan. Yang ketiga, menjaga profesionalitas kita sebagai seorang penulis karya tulis ilmiah terhadap tulisan yang kita buat ya. Oke, unsur-unsur daftar pustaka harus ada nama pengarang yang dikutip secara lengkap, judul buku termasuk judul tambahannya seperti edisi, kemudian keterangan judul atau subjudulnya harus dituliskan. Kemudian data publikasi yaitu penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, tebal buku, halaman, sebagainya. Untuk sebuah artikel diperlukan juga judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, tahun, volume, isu, dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Ini berupa buku. Ya. Untuk penulisan bukunya ini penulisannya adalah bercetak miring untuk penulisan bukunya, ya, judul bukunya. Oke, kemudian penyusunannya, nama pengarang diurutkan melalui alfabet, nama yang dipakai urutan adalah nama akhir atau last name. Bila tidak ada pengarang, maka judul buku atau artikel dimasukkan dalam urutan alfabet. Kemudian, jika untuk pengarang yang terdapat lebih dari satu bahan referensi, maka referensi kedua seterusnya tidak perlu diikutsertakan, tetapi diberi garis sepanjang 5-7 ketukan. Kemudian, jarak antar baris dengan baris satu untuk referensi adalah 1 spasi, tetapi jarak antara pokok dengan pokok lain adalah 2 spasi. Baris pertama dimulai dari margin kiri, baris kedua dan seterusnya dari tiap pokok harus dimasukkan ke dalam sebanyak 3 atau 4 ketikan. Nah, untuk membuat daftar pustaka lebih mudah kalau kita menggunakan aplikasi yang sudah sinkron dengan citasi, sehingga kutipan yang kita pakai langsung muncul sebagai daftar pustaka secara lengkap. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara pembuatan daftar pustaka sesuai dengan citasi yang kita pakai atau kutipan yang kita pakai. Nah, sebelumnya yang pertama saya akan mengajarkan tentang menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, kalau kalian belum memiliki aplikasi Mendeley, kalian bisa membuka Google ya. Kemudian di Google ini kita ketikkan Mendeley download ya, Mendeley download. Nah, setelah itu kita search. Nah, kita bisa ambil ini, download Mendeley desktop for Windows. Kemudian kita klik download Mendeley desktop for Windows. Ya. Kemudian muncullah seperti ini. Oke. Karena saya sudah
di laptop saya sudah ada Mendeley Desktop sehingga saya cancel. Nah, ketika sudah masuk ya berupa aplikasi, kalian tinggal melakukan aplikasi Mendeley-nya dan nanti ketika kita buka aplikasi Mendeley Desktop, keluarnya seperti ini. Sebentar. Nah, ini kemudian kita buka, diawali dengan register. Jadi kalian harus register dulu kalau kalian belum memiliki Mendeley sebelumnya. Tapi kalau sudah, kalian bisa lakukan sign in dengan menuliskan email dan password. Nah, kalau belum, kalian register. Setelah register, akan muncul bentuk aplikasi Mendeley Desktop seperti ini. Nah, cara yang kedua, kita kemudian mencari jurnal yang ingin kita pakai. Misalkan, saya ingin mencari jurnal tentang penggunaan hand sanitizer. Ya, jurnal hand sanitizer misalkan. Nah, kemudian kita download salah satu jurnal. Nah, salah satunya akan ada di sini. Misalkan di sini ada beberapa jurnal yang sudah saya download, salah satunya adalah tentang hand sanitizer. Setelah itu kita klik kanan judul jurnal ini, kemudian di open with Mendeley Desktop. Dia sudah otomatis muncul di Mendeley Desktop. Begitu juga dengan artikel yang lainnya. Open with Mendeley Desktop. Sudah muncul. Kemudian yang ketiga juga open with Mendeley Desktop. Sehingga sudah muncul ada 3 artikel dengan author atau penulis dan judulnya secara lengkap dan detailnya adalah ini. Kita bisa mengecek satu persatu dengan cara membuka PDF-nya dengan klik ini, kemudian kita cek, oh ini judulnya sudah sesuai dan ini tipenya harus kita tentukan. Kalau ini berupa jurnal, berarti kita klik jurnal artikel. Kalau berupa buku, kita klik buku, misalkan. Ya, tapi karena ini berupa jurnal artikel, kita klik jurnal artikelnya. Atau secara otomatis dia sudah ada. Di sini selain buku, ada ensiklopedia, ada book session, kemudian ada report berupa laporan, tesis, web page, dan sebagainya. Kita tinggal sesuaikan dengan sumber referensi kita. Berikutnya, secara otomatis Mendeley sudah akan menuliskan di sini judul jurnalnya, kemudian penulisnya. Kita tinggal mengecek, ya. Kemudian di sini nama jurnalnya, tahun, volume, isu, dan halamannya. Serta di sini jelas ada abstrak, URL-nya bisa kita copy pastekan, doi, ISSN, dan sebagainya kita lengkapi. Oke, begitu juga dengan beberapa artikel yang lain. Nah, ini salah satu artikel saya yang saya publikasikan di Journal of Nurse Community. Di sini kita bisa lihat. Oke, judulnya misalnya kita pilih salah satu. Ini aja yang bahasa Indonesianya, berarti ini dihapuskan. Seperti ini. Oke, kemudian autornya sudah disesuaikan, last name sama first name-nya. Kemudian kalau sudah nama jurnalnya, tahunnya, volumenya, ya. Isu di sini berarti 02. Kemudian page-nya 221 sampai 229. Oke, setelah itu kita cek yang lainnya. Oke, setelah ini sudah selesai, kita langsung buka Microsoft Word. Ya, kita buka Microsoft Word. Nah, di reference ini awalnya ini belum muncul aplikasi Mendeley di sini, hanya berupa insert citation biasa. Nah, cara memunculkannya bagaimana? Kita buka Mendeley, ya, kemudian kita klik Tools, kemudian di sini menu Install Microsoft Word plugin. Nah, karena saya sudah menginstal, jadi di sini tertuliskan uninstall. Tapi kalau belum, kalian ketik Tools, kemudian di sini klik Install Microsoft Word plugin. Kemudian kita close Mendeley-nya, kemudian kita cek di Microsoft Word akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita akan bisa menentukan nanti kita menggunakan citasi model apa. Mau pakai apa, American Psychological Association 7 Edition yang sering kita pakai, atau menggunakan Harvard. Ya, oke. Nah, terus setelah itu selanjutnya kita pilih salah satu artikel, misalkan ini tadi Desyanto efektivitas mencuci tangan. Di sini saya ingin mengambil salah satu kalimat,
ya yang ingin kita rujuk atau kita kutip, misalnya satu kalimat, sini kita Ctrl C atau copy, kemudian kita pastekan di Word, ya. Dan karena ini kutipan tidak langsung, sehingga sumber atau referensi atau citasinya harus ada di belakang, ya. Kemudian kita insert citation, go to Mendeley, kita pilih artikelnya tadi, kemudian kita klik cite. Nah, akan muncul secara otomatis tanpa kita tulis secara manual. Oke, contoh berikutnya. Saya ingin mengambil kutipan dari artikel ini. Misalkan saya ambil salah satu kalimatnya. Sini. Program imunisasi diharapkan dapat mengurangi atau mencegah terutama infeksi. Misalkan, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita paste. Ya, kemudian ingat insert citation yang Mendeley ya, karena ini kita pakai Mendeley. Go to Mendeley, artikel tadi, kemudian di cite akan muncul secara otomatis. Ya, oke. Kalau misalkan kita ingin menuliskan di tengah bisa, ya. Misalkan ini kita ingin menuliskan di tengah, misalkan menurut, ya, menurut siapa gitu, ya. Hand sanitizer merupakan ini kita kutip misalkan. Nah, di sini kita ingin tuliskan dia menurut siapa di tengah-tengah kita tinggal insert citation, go to Mendeley, ini kemudian artikelnya kemudian kita cite. Nah, cuman kalau di tengah untuk dalam kurung itu tidak dituliskan seperti ini, tapi kita bisa edit dalam kurungnya adalah di tahun. Nah, oke, setelah itu keep manual edit. Selesai. Nah, bagaimana kemudian cara membuat daftar pustaka dari citasi yang sudah ada secara otomatis dari Mendeley tadi? Gampang, caranya adalah kita tinggal membuat daftar pustaka di bawah buat. Kemudian di sini kita klik insert bibliografi. Nah, secara otomatis dia akan menyusun secara alfabet ya, dari A sampai Z ke bawah dengan daftar pustaka yang sudah muncul secara lengkap sesuai style Harvard Reference. Cukup mudah kan? Tanpa kita tuliskan secara manual satu persatu yang akan memakan waktu banyak dan tenaga yang luar biasa. Tapi kalau dengan menggunakan Mendeley, ini semua sudah terrekord ya. Dan semua artikel jurnal sudah masuk dalam library kita atau perpustakaan mini kita. Sehingga untuk mencari artikel-artikel ini kita sudah cukup mudah. Oke, ini dengan cara Mendeley. Berikutnya dengan citasi dengan cara Mendeley. Nah, berikutnya citasi dengan cara aplikasi yang ada di Microsoft Word tanpa menggunakan Mendeley. Nah, di sini saya akan bikin citasi dari Microsoft Word. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti yang tadi, hanya tidak menggunakan insert citation yang ada di Mendeley ini, tapi menggunakan yang ada di Microsoft Word berupa citation and bibliography. Caranya kalau ini kita harus klik, kita harus copy paste dulu tadi ya. Misalnya tadi saya ambil kalimat yang sama yang ingin kita kutip dari artikel tadi. Kemudian di sini di akhir kita insert citation. Nah, di sini add new source. Kalau Mendeley secara otomatis author, title, judul name, year, page itu sudah muncul. Tapi kalau di aplikasi Microsoft Word kita sendiri yang harus menuliskan, ya, menuliskan judulnya. Kita tuliskan sendiri di aplikasi ini, di title, ya, judulnya. Kemudian author itu berarti penulisnya. Penulisnya kita harus copy paste dulu. Fajar Adi Siti Nurjana dari sumber jurnalnya. Nah, untuk membedakan penulis 1 dan penulis 2, kita menggunakan titik koma. Oke, kemudian jurnal name-nya kita copy paste ya. Dari artikel tahunnya tadi 2013, page-nya tadi 70 berapa ya tadi ya? 75 sampai 82 ya.
Nah, untuk melengkapi kita juga bisa menggunakan show all bibliografi di sini. Misalkan kita tambahkan volume isu 2, volume 7. Nah, ini kita bisa tambahkan semuanya, kemudian di OK. Ya, kemudian akan keluar citasinya. Ya. Oke. Terus kemudian contoh yang lain tadi sama, ya. Misalkan ini tadi program imunisasi di sini sama, baru kita akan insert citation, kita klik add new source, sumber utamanya. Nah, ini kita bisa ganti, misalkan mau buku bisa. Nanti kita tuliskan author, judulnya, tahun, kota, publishernya, atau penerbitnya. Mau berupa website juga bisa. Ya, mau berupa interview juga ada. Interviewnya siapa, tentang apa, judulnya, interviewernya siapa, tahun, bulan, dan sebagainya. Jadi sudah lengkap. Kalau di sini ada jurnal artikel, maka kita tuliskan jurnal artikelnya. Ya, analisis faktor, ini judulnya, titel, ya, autornya, misalkan kita copy paste, kita titik koma, ya, jangan lupa untuk memisahkan penulis 1, 2, 3. Oke, kemudian jurnal name-nya, Jurnal Nurse Community, tahunnya 2018, page-nya kita tuliskan 221, 229. Oke, atau kita lengkapi nih. Oke, sebentar. Oke, terus oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kalau untuk dari Microsoft Word, citasinya ada seperti ini. Terus untuk daftar pustakanya bagaimana? Sama saja, dia akan bisa secara otomatis muncul citasi yang kita pakai. Caranya tinggal ini di sini, bibliografi di sini menggunakan style apa? Ya, apa 6 edition. Ada Chicago, ada MLA, dan sebagainya. Biasanya kita pakai apa yang secara umum atau Harvard tadi ya. Oke, kemudian kita klik bibliografi, kita ingin tulisannya seperti apa, misalkan ini. Nah, dia di sini akan muncul langsung. Di sini kita bisa ganti dengan istilah oke, sebentar. Nah, daftar pustaka. Akan muncul daftar pustaka. Mudah kan? Dan otomatis, itu yang paling penting. Karena kalau kita tulis secara manual, itu akan memakan waktu yang cukup lama dan tenaga, serta effort usaha yang luar biasa. Tapi kalau seperti ini, secara otomatis kita akan terbantu dengan penggunaan citasi dan daftar pustaka dan akan membuat kita jauh dari dikatakan plagiat atau pencontoh ya atau pencontek. Nah, oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang tugas kalian yaitu ya, membuat citasi dan daftar pustaka melalui aplikasi Mendeley dari 2 jurnal atau buku bebas ya. 1 jurnal 1 buku juga boleh. Dan yang berikutnya membuat citasi dan daftar pustaka dari 2 jurnal atau buku bebas. Nah, contohnya nanti seperti ini. Tadi di Microsoft Word saya, kalian tulis di sini nama kalian atau langsung citasi dengan cara Mendeley, kemudian kutipannya, citasinya, tuh. Kemudian daftar pustakanya, terus kemudian citasi dari Microsoft Word kalimatnya, citasi kalimat, kutipan, citasi, daftar pustaka, kemudian dikirim, dimasukkan melalui Google Classroom. Tugas di Google. Oke, itu dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa nanti kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.